يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله Kalau 5 waktu berarti 50 menit. Taruhlah 1 jam. Ya, kita butuh sholat 5 waktu tidak banyak. Ya, paling 1 jam. Kita punya waktu untuk zikir pagi, zikir petang. Zikir pagi 10 menit, zikir petang 10 menit. Kalaupun
mau pelan-pelan, ada yang cepat, tapi taruhlah 10 menit, 20 menit. Taruhlah setengah jam lah pagi dan petang, mungkin zikirnya lengkap setengah jam. Kalau baca Quran, kalau enggak ya enggak. Sehari kita baca Quran, taruhlah 1 juz. Taruhlah setengah jam. Itu pun belum tentu, taruhlah setengah jam. Berarti waktu kita sudah 1 jam, tambah setengah jam, tambah setengah jam, sudah 2 jam. Apalagi kegiatan ibadah kita? Salat malam, wallahu alam. Taruhlah kita salat malam setengah jam. Taruhlah salat malam setengah jam, berarti 2,5 jam total untuk kita beribadah kepada Allah. Apalagi? Salat duha 5 menit. Ya. Taruhlah 3 jam lah. Saya enggak tahu ada kegiatan ibadah apa lagi. Taruhlah kita 3 jam benar-benar hubungan kita dengan Allah, kita lakukan ibadah. Nah, kita sehari ada 24 jam. 24 jam untuk ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa taala cuma 3 jam, masih ada 21 jam. Dipotong tidur 8 jam, tinggal berapa? Tinggal 13 jam. 13 jam ini, nah ini yang saya ingin kita diskusikan agar seluruh kehidupan kita bernilai ibadah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala tatkala ingin memberikan pahala kepada hamba-hambanya, tidak hanya membuka pintu ibadah dari sisi hubungan kita dengan Allah secara langsung, tetapi dari sisi muamalah kita juga bisa mendapatkan pahala yang banyak. Dengan syarat kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kadang-kadang lalai dari kita. Kita harus niatkan hubungan kita, cari nafkah, bermuamalah dengan istri, taat kepada suami, mendidik anak-anak, masak untuk keluarga, senyum kepada tetangga, semuanya harus niatnya karena Allah. Karena kalau ingin dapat pahala harus niatnya karena Allah. Inilah perkara-perkara duniawi yang kalau kita niatkan karena Allah menjadi pahala. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Lasta tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta luqmatal lati taj'aluha fi imra'atik." Tidaklah menginfakkan apapun dengan syarat engkau mencari wajah Allah, itu ikhlas, kecuali kau akan dapatkan pahala sampai suapan yang kau suapkan ke mulut istrimu. Para ulama menjelaskan bahwasanya seorang lelaki, jadi infak apa saja kalau karena Allah dapat pahala, sampai ketika dia menyuapkan suapan ke mulut istrinya. Seorang lelaki tidaklah menyuap istrinya kecuali dalam kondisi sangat mesra. Dalam kondisi sangat mesra, biasanya di awal-awal pernikahan biasanya. Masih syahrul asal, masih bulan apa? Bulan madu. Lama-lama jadi bulan bawang ya. Kita tidak menyuap istri kita kecuali di awal-awal apa? Awal pernikahan. Kecuali istri kita sakit dan ceritalah. Tapi kemesraan seperti itu, menyuap suapan ke mulut istri, itu dari kondisi-kondisi lain. Artinya kondisi seperti ini, kondisi-kondisi di mana seorang suami mungkin lupa kepada nilai-nilai agamis, lupa dengan akhirat. Tapi kalau dia niatkan karena Allah dapat pahala. Coba saya ingin tahu siapa yang terakhir nyuap istrinya? Siapa? Masya Allah. Jangan-jangan baru kawin. Jadi ya, maksud saya sangat mesra seorang suami lagi nyuap istri. Artinya itu kondisi bukan sedang baca Quran, kondisi bukan sedang zikir, kondisi bukan sedang mikir akhirat, bukan sedang mikir hari. Bukan, ini lagi senang-senang. Tetapi kalau niatnya karena Allah dapat pahala enggak? Dapat pahala. Jadi titik intinya adalah bagaimana kita ingin merubah 13 jam ini yang kita benar untuk dunia. Kita mau kerja jadi dokter, mau kerja jadi pegawai, mau kerja jadi apa? Agar bernilai pahala, agar kita tidak buang waktu kita. Sehingga kita benar-benar bisa menjalankan firman Allah Ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Ya, ini perlu kita hadirkan. Kita menilik apa yang dalam hati kita. Saya sering kawan-kawan di Jakarta yang mereka sangat sibuk dan waktu mereka habis di perjalanan. Orang Jakarta itu kalau siang hari penduduknya 30 juta, malam 20. Jadi ada 10 juta tambahan dari luar. Saya lupa, ada entah 20 jadi 10. Pokoknya siang hari itu ada 10 juta orang datang masuk kota Jakarta. Bogor, dari
Bandung, dari sekitar Jakarta memenuhi Jakarta. Dan banyak orang Depok kerja di Jakarta, banyak orang Bogor kerja di Jakarta. Mereka karena macetnya Jakarta, habis subuh mereka langsung jalan. Jadi kalau imam assalamualaikum langsung naik motor. Jadi saking pernah imamnya nggak datang-datang, akhirnya dia pakai baju seragam, salat sendiri. Imamnya kelamaan. Ini dia salat sendiri, dia pergi. Imam datang-datang, salat sendiri dia pergi. Nanti dia pulang-pulang sudah malam, Isya. Itu banyak di Jakarta seperti itu. Waktu untuk berangkat bisa 2 jam, 2 jam. Tapi namanya mencari nafkah. Saya bilang ini karena Allah Subhanahu wa taala. Keluar rumah niatkan karena Allah, sehingga segala kegiatan yang kita lakukan pergi sampai pulang kembali berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang poin yang mungkin kita lupakan. Maka bapak-bapak yang mungkin dan ibu-ibu yang mungkin kerja keseharian, pekerjaannya tidak bernilai agama, sungguhnya di balik itu ada pahala yang besar, ya. Maka cukup sederhana seperti Nabi SAW berkata tentang seorang suami. Kata Nabi SAW, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian di sisi Allah adalah yang terbaik bagi istrinya, dan aku suami yang terbaik, kata Nabi SAW. Berarti muamalah antara suami istri bisa datangkan pahala enggak? Bisa. Bahkan menjadikan laki tersebut terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga muamalah istri kepada suami. Ketika Rasulullah SAW bertemu dengan seorang wanita, Rasulullah bertanya, "Adzatu ba'lin anti?" Rasulullah SAW berkata, "Kau punya suami?" Kata dia, "Iya ya Rasulullah." "Kaifa anti minhu?" Bagaimana sikapmu terhadapnya? Kata wanita tersebut, "La alu juhdan illa ma ajiztu anhu." Aku berusaha berbuat terbaik untuk suamiku semaksimal mungkin kecuali aku tidak mampu. Maka Rasulullah SAW berkata, "Unzuri aina anti minhu, innahu jannatuki wa naruki." Lihatlah bagaimana kedudukanmu di hati suamimu, sungguhnya suami itu ada surgamu atau nerakamu. Jadi muamalah, ya. Keseharian kita isinya muamalah. Dengan demikian kita tahu bahwa ibadah itu ternyata bukan cuma baca Quran, bukan cuma sholat, bukan cuma haji umrah, ya, bukan cuma sholat malam, bukan cuma zikir. Muamalah juga ternyata bisa mendatangkan pahala yang banyak. Dengan syarat niatkan karena apa? Karena Allah. Nah, ini yang mungkin harus kita ulang-ulang. Karena jangan sampai kegiatan kita keseharian tidak kita niat karena Allah, akhirnya jadi suatu yang biasa. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antara hal yang membantu kita untuk bisa mewujudkan peribadatan kita kepada Allah adalah menghargai waktu. Menghargai waktu. Seorang pelit dengan waktunya, seorang muslim tidak boleh membuang waktunya perkara sia-sia. Ya. Tidak boleh dia buang waktunya pada perkara yang sia-sia. Inilah wallahu alam rahasianya kenapa Allah sering bersumpah dengan waktu. Allah berfirman, wal fajr demi subuh, wad duha demi waktu duha, ya. Wal laili demi malam, wan nahari demi siang. Ya. Wal layalin ashar demi 10 malam. Allah bersumpah dengan waktu. Kenapa? Karena waktu adalah umur kita. Sebagaimana perkataan Al-Hasan Al-Basri, "Ya ibna Adam, innama anta ayyam," wahai anak Adam, sungguh engkau adalah kumpulan hari-hari. Fa idza dhahaba ba'dul ayyam dhahaba ba'du. Kalau sebagian hari sudah pergi darimu, berarti telah pergi sebagian dari dirimu. Wa idza dhahaba ba'duka yushiku an yadhhab kullu. Kalau sebagian dirimu sudah pergi, bisa jadi kau pergi seluruhnya. Jadi kita ini sebenarnya kumpulan hari-hari. Semakin pergi hari dari kita, berarti umur kita semakin berkurang, sebagian dari kita semakin berkurang, dan sampai akhirnya pada titik nol kemudian kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang yang ingin benar-benar beribadah kepada Allah, dia harusnya pelit dengan waktunya. Pelit dengan waktunya. Kalau orang barat mengatakan ismani, orang Islam al-waqtu agla minadz. Orang barat mengatakan waktu adalah uang karena pikiran mereka duniawi. Kita mengatakan tidak, bahwasanya waktu lebih mulia daripada emas. Kenapa? Kalau emas hilang bisa kita, waktu hilang enggak bakalan kembali. Waktu adalah modal kita untuk beramal saleh. Dan kita semua akan menyesal, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita menyesal? Tatkala kita pada tidak bermanfaat. Allah berfirman, "Qulu
yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Allah berkata pada hari kiamat manusia akan berkata, ya laitani qaddamtu li hayati, seandainya dulu saya di dunia beramal untuk kehidupanku yang sungguhnya. Dunia ini hanyalah kehidupan sementara, kehidupan sungguhnya adalah di akhirat. Wa innal akhirata lahiyal hayawan. Sungguhnya kehidupan akhirat adalah kehidupan yang Nabi berkata, labbaik la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sungguhnya kecuali kehidupan akhirat. Ini hanyalah sementara. Maka gunakan yang sementara ini untuk kehidupan kita yang sungguhnya. Caranya bagaimana? Maksimalkan waktu kita. Kita nanti menyesal. Para ulama mengatakan, bahkan orang saleh pun menyesal. Dia menyesal ketika di akhirat kelak, kenapa dahulu saya berbakti kepada orang tua tidak maksimal. Dia sudah berbakti tapi dia merasa menyesal. Di antara mereka yang menyesal, kenapa dahulu saya baca Quran cuma sebentar. Ada yang menyesal, kenapa dahulu saya waktu sedekah masih perhitungan. Ya. Dia menyesal. Kita akan menyesal, kita buang-buang. Nah, kita sekarang hidup di zaman yang membuang-buang waktu kita. Ini fitnah. Di zaman fitnah. Yang waktu buang, bukan cuma antum. Ustaz pun waktunya terbuang. Benar-benar kita di zaman tatkala kita pegang HP, udah. Waktu kita tergadaikan, umur kita tergadaikan untuk hal yang tidak bermanfaat. Informasi-informasi sampah yang ada di medsos atau informasi yang benar membina pola pikir kita. Yang informasi silih berganti tidak membuat kita cerdas, tidak. Yang tidak bermanfaat kita simpan di hard disk kita daripada kita menyimpan Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi SAW. Otak kita gunakan untuk berpikir yang tidak bermanfaat. Lihat sekarang, zaman sekarang, betapa banyak kejadian. Semua orang mau analisa. Padahal analisanya pun tidak ada yang dengar. Tapi dia menganalisa. Oh, ini begini. Dia bukan pakar bicara. Semua orang kullun yu'jabu bi ra'yi, otaknya dengan analisanya. Semua bicara tentang politik. Ustaz bicara politik, enggak nyambung ya. Dokter bicara tentang politik, enggak nyambung. Bicara kejadian ini, kejadian lalu, jadi menganalisa, buang-buang waktu. Contoh nyata kita kemarin pemilu, ya, ini saya bicara aja pemilu kemarin. Bicara banyak yang bukan ahlinya berbicara, sampai terjadi pertengkaran, sampai terjadi menyedihkan. Sama muslim saling mencela, saling mencaci, saling mencibir, saling beri gelaran-gelaran, kampret kayak, cebong kayak apa kayak, kecebong apa lagi. Ya. Buang-buang umur, buang-buang waktu, bertengkar suami dengan istri, anak buah dengan pegawai, teman sekantor bertengkar. Buang-buang waktu. Quran ditinggalkan. Pengajian ditinggalkan. Sibuk bertengkar. Terus intinya ya bersahabat kan. Intinya selesai. Calon pertama, calon kedua bersahabat, selesai. Jangan terulang kedua kali. Kita hidup cuma sekali. Jadi ikhwan, waktu benar-benar jangan dibuang-buang. Antum silahkan yang punya kemampuan maksimalkan ya, untuk akhirat antum. Tapi kalau dokter, jadi dokter yang baik. Ada saatnya kita bersedekah, ada saatnya kita bikin baksos gratis, ada saatnya kita cari nafkah realistis. Bukan berarti saya kemudian semuanya kerja gratis, enggak lah. Kita realistis. Ada waktu kita mencari nafkah, ada waktu kita untuk bersedekah dan yang lainnya. Karenanya ini yang saya khawatirkan diri saya dan kepada kawan-kawan, hati-hati dengan medsos ya. Rasulullah SAW telah mengingatkan kita untuk menjauhkan diri kita dari fitnah. As-sa'idu laman junni, bahagia adalah orang terjauhkan dari fitnah. Orang yang berbahagia adalah orang terjauhkan dari fitnah. Kalau terjadi fitnah, kata Nabi SAW, ya, al-mashi al-qa'id khairu minal mashi. Orang yang duduk lebih daripada berdiri, daripada yang minal qa'im, daripada yang berdiri. Al-qa'id khairu minal qa'im, yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Wal qa'idu khairu minal mashi. Orang yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan menuju fitnah tersebut. Wal mashi khairu minas sa'i, yang berjalan pelan menuju fitnah lebih baik daripada yang terburu-buru kepada fitnah. Seorang yang bahagia adalah terjauhkan daripada fitnah.
Bukan malah tertarik untuk nengok, akhirnya terjerumus dalam fitnah tersebut. Saya sering sampaikan tidak bosan-bosan ya. Saya 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 tidak suka main medsos. Saya tidak suka main medsos. Saya tidak mau saya terbuang-buang. Demi Allah ikhwan kita akan menyesal. Lihat berita ini, lihat berita anu, lihat berita ini, lihat berita anu, lihat berita. Kalau itu penting akan sampai ke telinga kita. Kecuali antum politikus, dan politikus tidak ada masalah. Memang itu bidang antum. Antum ke dokter ya cari berita tentang ke dokter enggak ada masalah. Tidak semua kita mau dengar, tidak semua kita mau baca. Sekarang saya berjalan di tengah teman-teman ada yang bisa cerita ini. Siapa mereka bicarakan biarin aja. Saya enjoy dengan apa yang saya lakukan sekarang. Saya bisa baca Quran, saya bisa ini, saya bisa keluarga buat alhamdulillah. Terbuang-buang. Pulang masih sos lagi masih komentar. Suruh istri kita dengar komentar kita. Memang kan antum ahli analisa. Tidak ada nasihat yang terindah dari Nabi SAW kecuali sabda Nabi SAW. Ya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keelokan Islam seorang adalah meninggalkan yang bukan urusannya. Yang bukan urusannya. Seorang fokus dengan apa yang bermanfaat bagi dia di dunia dan akhirat. Kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Semangat untuk meraih apa yang bermanfaat bagimu. Atau akhirat tidak ada masalah. Yang penting itu bidangmu, silakan kau geluti. Kau ikuti beritanya. Tapi yang bukan bidangmu tidak usah. Tidak usah. Terlalu banyak kita masuk di ranah orang lain. Ranah artis lah, ranah inilah, ranah macam-macam. Buang-buang umur. Ini yang berita ini semua orang tahu. Berita itu orang semua tahu. Tunggu YouTuber-YouTuber yang bikin ulah ya. Bikin klip-klip yang buang umur, bikin klip 5 menit isinya sampah yang nonton jutaan. Dia akan ditanya oleh Allah hari kiamat, membuang waktu orang. Ya. Maka tidak ingin lihat orang sudah ngaji lama, kerjaannya lihat HP melulu. Berita ini, ketawa ke TV, ketawa ke TV. Ya, antum ridho kalau dibangkitkan hari kiamat kelak dibuka catatan amal isinya isinya ini, isinya itu, isinya ini. Isinya. Kita ini sudah banyak dosa, kita banyak isinya istighfar, harusnya istighfar. Bukan isinya ngelihat berita ini, berita anu, berita ini. Sekarang berita yang lagi viral apa? Bukan yang itu, yang lain maksud saya. Apa berita lagi viral? Adzan dulu. Intinya, ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan waktu, jangan sampai waktu kita terbuang-buang. Saya bukan berarti kita tidak tahu kondisi sama sekali. Kita tahu, tapi secukupnya, secukupnya. Bukan berarti seorang muslim kuper, enggak, dia harus tahu tentang kondisi sekitarnya, tetapi secukupnya. Tidak suka berlebih-lebihan. Yang saya tidak suka berlebih-lebihan ya. Kalau sengaja tidak mau tahu karena kalau penting pun ada yang kasih tahu saya ya. Ada yang kasih tahu. Kalau antum ingin tahu silahkan, tapi jangan berlebih-lebihan. Menyedihkan kemudian kita duduk browsing internet 1 jam 2 jam sementara Quran 1 halaman kita baca kecuali di bulan Ramadan. Ini perkara yang menyedihkan. Terus nanti bagaimana kalau kita di akhirat? Kalau kita dibuka catatan amal kita, apa yang mau kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ibu-ibu juga kurangi main Instagram, ibu-ibu ya. Instagram itu merusak ya. Yang dilihat hanya kemewahan duniawi, artis-artis. Apa yang mau dilihat sih? Ceramah ustaz sih ada, tapi cuma 10% isinya. Yang lain isinya kacau balau ya. Ya. Sebagian wanita duduk berjam-jam lihat apa kayak lihat ini kayak ya. Apalagi kalau istrinya lihat tas-tas bagus baru suaminya nggak punya uang kan kasihan. Ngelihat ya kasihan sedih suaminya lihat istrinya lihat barang-barang mewah padahal uangnya tidak ada ya. Ya. Sementara Al-Qur'an tidak dibaca ya. Salat duha terasa berat ya. Pengajian juga sesekali ya. Waktu kita terbuang-buang. Kemudian hari-hari kita isi dengan maksiat, laki-laki terutama. Membuka YouTube, membuka Facebook, kalau tidak selektif apa yang kita lihat? Lihat maksiat. Lihat aurat wanita terbuka, rambut terurai, ya. Melihat betis, melihat belahan dada terkadang.
kemudian sudah sering kita lihat, dia tidak istighfar. Seakan-akan biasa. Istighfar aja enggak. Gimana? Enggak merasa berdosa karena saking biasanya. Terus bagaimana nanti? Ya. Jadi seorang muslim dia harus pelit dengan waktunya. Jangan cari kegiatan yang waktu kita bermanfaat. Jangan sampai kita cari kegiatan yang tidak bermanfaat. Cari teman yang bisa membuat kita bermanfaat. Kita punya teman ya, lihat teman kita ini bawa kita ke akhirat atau tidak. Kalau enggak usah berteman dengan dia. Saya hidup cuma sekali, tidak ada 2 kali. Kalau saya hidup bisa 2 kali enggak apa-apa. Sekali ini main sama ini, coba-coba, besok main sama ini, kemudian saya mati, saya hidup lagi, cari teman yang lain. Ya, hidup kita cuma sekali, waktu kita terbatas. Lihat umur kita yang sudah berlalu, sudah apa kita lakukan? Apa yang sudah kita lakukan untuk akhirat kita? Sudahkah kita berbakti sama orang tua? Sudahkah kita berapa khatam Al-Quran? Sudahkah kita belajar agama? Atau kita tenggelam dengan dunia tanpa pikir akhirat sama sekali? Makanya sekarang sudah waktunya kita sadar. Apalagi yang sudah berusia 40 tahun. Yang 40 tahun ke atas sih Bang, katakan. Oh, rata-rata jomblo sini. Ya. Saatnya kita serius ya. Serius. Zaman fitnah, fitnah syahwat, fitnah syubhat kita jauhi ya. Hidup yang jelas, ngaji-ngaji yang jelas, baca yang jelas ya. Ini yang ingin saya ingatkan pada diri saya pribadi ya, karena rasa kepo kita, pengin tahu kita, itulah yang buat kita akhirnya membuang umur kita pada hal yang tidak bermanfaat. Setelah kita buang waktunya ulang tahun, kita tawa ke TV, seakan-akan kita sudah habis umur kita pada perkara yang baik. Tidak tahu umur kita cuma tersisa sedikit ya. Ini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Kembali kepada apa yang disampaikan di awal agar bisa merealisasikan khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Mau tidak mau memang kita harus ya menghemat waktu kita. Kata Ali bin Abi Thalib, al-waqtu kas-sayf lam taqta'hu qata'aka. Waktu itu seperti pedang, kalau tidak kau tebas pedang tersebut yang akan menebasmu. Artinya apa? Kalau kau tidak gunakan waktu untuk yang bermanfaat, kau akan habiskan waktu yang tidak bermanfaat. Kalau kau tidak gunakan yang kembali kepada akhirat, maka akan terbuang waktu itu percuma, sehingga tidak bermanfaat bagimu. Mulai saat ini kita mulai memanage waktu. Usahakan hidup itu terjadwal, ada jadwal. Kalau kita tidak pandai mengatur waktu, jadwalkan diri kita dengan waktu. Jadwal, ada jadwal saya jam sekian saya baca ini, ada jam sekian saya kerja, jam sekian saya mengunjungi orang tua, jam sekian saya telepon orang tua ya. Jam sekian saya duduk sama anak-anak. Dibikin waktu kita biar bermanfaat. Kita bengong mungkin apa? Bikin apa ya? Bikin apa kita ya? Terus buang-buang waktu enggak. Waktunya main-main ada waktunya, niatkan bermain-main, istirahat enggak apa-apa. Waktunya jalan, kan semuanya jadwal jalan-jalan pun karena Allah ingin menyenangkan istri dan anak-anak. Jadi jangan buang waktu. Jangan duduk kemudian aduh itu sudah pegang HP, waktu terbuang-buang, hisab banyak. Yang kita lihat banyak, yang kita dengar gibah banyak, caci maki banyak, berita artis banyak. Kapan waktu yang lalu ya? Berita seorang wanita ya, viral. Seorang wanita suaminya meninggal. Meninggal kemudian banyak ibu-ibu yang menangis karena dengar berita itu, ikut menangis dengar suami orang meninggal. Suami meninggal, ibu-ibu banyak ikut nangis. Suaminya diomel-omel tidak nangis. Buang-buang umur. Buang-buang umur. Ada ikhwan juga dengar berita ada janda, berita macam-macam. Ya Allah. Kalau mau ikuti, mau kau nikah, kau ikuti. Kalau sudah tahu dari awal tidak laku, ngapain ikuti? Ngelamar pun mungkin buang udah sama kamu. Buat apa kau ikuti beritanya? Ini banyak berita-berita yang sampah, benar saya katakan sampah. Ya. Konten-konten tidak bermanfaat, buanglah. Saatnya kita fokus, baca Quran, saatnya kita ngaji. Masih banyak yang tidak ngerti. Fikih taharah kita enggak ngerti, fikih salat kita tidak ngerti. Fikih berumah tangga kita tidak ngerti. Banyak tidak ngerti. Fikih muamalah tidak ngerti. Kemudian habisan untuk melihat medsos. Ya.
Jadi hati-hati. Itu saja mungkin mau saya sampaikan. Rekan-rekan sekarang ini silakan kalau yang bertanya, saya buka majelis umum yang mau bertanya pertanyaan apa saja silakan. Kalau saya bisa jawab saya jawab, kalau tidak bisa ditanyakan kepada ustadz yang lain. Mas sudah banyak. Langsung silakan ya. Ustadz, semoga Allah menjaga Ustadz. Amin ya rabbal alamin. Dan memohon kepada Ustadz istiqomah dalam berdakwah. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan, bagaimana menasihati istri yang terfitnah dengan medsos? Mau disentuh marah-marah. Alasan mengantuk tapi masih pegang HP. Ini curhatan lelaki. Biasanya istri yang curhat. Ini suami yang curhat, kasihan. Kalau orang sudah main medsos, di depannya tidak istri tidak hargai suami, hargai istri, hargai bapak, murid tidak hargai guru, guru tidak hargai murid, gara-gara medsos. Nanti gurunya ngomong sama muridnya, muridnya sampai, ya Pak Ustadz, ya Pak Ustadz, menjengkelkan. Istri sama suami pulang masuk ke rumah, sama-sama di tempat tidur, sama-sama tersenyum, tapi senyumnya sama HP-nya masing-masing. Subhanallah. Mana kebahagiaan seperti ini? Kebahagiaan bikin rusak orang seperti itu. Pulang HP tangga yang benar. Mereka ketawa sama suami orang, ini ketawa sama orang. Aduh. Sudah sama-sama satu tempat tidur. Sudah sama tempat tidur. Kapan mau? Ya kalau begini. Mas aja tidur sampai suami istri, ini yang terjadi. Ini salah satu contoh curhat ikhwan Gorontalo kayak begini. Bagaimana istri yang terfitnah dengan medsos, tentu marah-marah. Dia sudah tidak menghargai suami. Kenapa terfitnah dengan apa? Medsos. Antum tidak cemburu lihat istri antum melihat medsos. Cowok berkeliaran di medsos. Memang tidak ada cowok berkeliaran di medsos. Ada cowok tidak? Lebih daripada antum 10 kali lipat. Antum tidak cemburu. Kalau istri sudah sering lihat cowok di situ, ya nggak ada. Antum ganteng aja tidak kelihatan ganteng, apalagi antum tidak ganteng. Sama laki-laki juga gitu, lihat cewek sudah selesai. Istrinya yang seksi ganteng sudah nggak kelihatan. Istri yang seksi cantik sudah tidak kelihatan cantik. Seperti kata orang, rumput tetangga lebih hijau. Benar, antum punya istri cantik, tapi antum tidak tundukkan pandangan, sudah tidak kelihatan cantik. Lihat tuh cewek ini, cewek Eropa, cewek ini, cewek macam-macam. Istri jelek juga ternyata. Karena antum sudah banding-bandingkan, sudah studi banding, repot, istri sudah nggak kelihatan cantik. Apalagi kalau istri antum memang asalnya pas-pasan, waduh itu lebih parah lagi. Tapi kalau antum tundukkan pandangan, istri antum, Allah beri nikmat, istri antum kelihatan cantik selalu. Karena antum tundukkan apa? Pandangan. Ketika antum berpandangan, nikmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu. Lihat orang-orang bule, mereka zina sana, zina sini, tidak pernah merasakan kebahagiaan. Dapat orang kampung, istri mungkin pas-pasan, bahagia. Ini dia main sana, main perempuan, gaya ini, gaya anu, sampai main dengan hewan macam-macam, bebas, seks bebas, tidak bahagia. Makanya antum harus tegas sama istri. Nggak ada main medsos, sini Instagram hapus. Ya. Nggak, ini buat dakwah, benar. Tonton ceramah. Ya, enggak juga sih, repot ya. Jadi hati-hati. Medsos itu merusak. Kecuali kalau istri antum memang bisa. Jadi jarang yang bisa ngontrol diri. Waktunya dia baca Quran, dia taruh HP-nya, dia baca Quran. Waktunya salat duha, dia letakkan HP-nya. Oke, kita percaya. Karena memang medsos itu, apa orang bilang, pisau ganda. Bisa untuk maksiat, bisa untuk kebaikan. Tapi kalau dia tidak bisa kontrol dirinya, ketahuilah antum tidak hargai. Antum anak-anak saja, anak-anak kalau antum main game, dia sudah enggak hargai antum. Mau berkelahi sama ibunya, dia asik main game, dia enggak mau. Antum sudah tidak berharga di mata dia karena dia sudah kecanduan apa? HP. Belum banyak rumah tangga rusak gara-gara apa? HP. Sudahlah, makanya nasihat saya kepada akhi yang curhat ini ya. Tegas sama istrinya, ngomong baik-baik. Tadi Ustadz bilang begini-begini, tegas.
periksa HP-nya. Saya tidak percaya sama kamu, buktinya kamu begini. Kamu enggak begini, buktinya gini-gini, ya. Enggak apa-apa. Tegur dia dengan tegas demi ke masa depan antum. Kalau enggak antum akan sengsara. Ya. Bayangkan tiap hari lihat istri main HP, sakit hati kita. Kayaknya HP melulu. Kapan suaminya dielus kepalanya? Kapan suaminya dibikinkan kopi? Ya. Kapan suaminya dilayani? Enggak ada, HP melulu. Merusak suasana. Indah itu apa? Indah itu kita masuk rumah, HP taruh, kita ngobrol sama istri. Itu indah. Keindahan. Sunnah Nabi sebelum tidur ngobrol sama istri. Ini enggak ada. Sudah saya ngomong sendiri. Ketawa sendiri. Suami punya grup 10, istri punya grup 20. Terus gimana? Sibuk dengan grupnya. Suaminya tidak dilayani. Cuma tidak di. Nah, ini perusak kehidupan rumah tangga. Makanya saya pernah dengar cerita seorang syekh. Jadi mereka bikin acara keluarga, kumpul silaturahmi. Begitu orang masuk rumah, syaratnya semua HP taruh di luar. Taruh di luar semua. Baru masuk rumah. Hidup. Gimana kabarmu? Bahagia. Coba kalau semua bawa HP. Saya udah. Mau sayang, mau cintaku, mau apa, tetek bagian enggak ada artinya. Ya. Dia lebih mendahulukan HP daripada antum. Maka saya sampaikan kepada suami yang curhat ini, orang Gorontalo ini, ya. Agak tegas sedikit sama istrinya kalau ingin bahagia. Enggak boleh. Enggak boleh. Saya enggak mau main HP. Mau HP buat apa? Instagram lah, inilah. Saya mau nonton Ustaz, nonton Ustaz ada waktunya ya. Kalau bisa menjaga diri, buktinya enggak bisa. Oh bisa, kalau dia bilang bisa, buktikan. Kalau enggak buktikan, ambil HP-nya jangan. Kalau antum mau pengen bahagia, sama kita sama anak-anak main HP, kita panggil dia nangis. Antum tegas ambil, nanti dia sayang sama antum. Nanti dia hormat sama antum setelah itu. Selama hatinya masih ke HP, nanti enggak akan dihargai sebagai orang tua. Ada rumah. Oh, iya. Oh ini sekarang minta dijawab semuanya. Iya. Oh, iya. Ini gantian curhat ibu-ibu ya. Aduh, ini pertanyaan pertama berat. Mohon nasihatnya agar saya sebagai istri bisa menerima dengan ikhlas syariat poligami ini. Ini orang Gorontalo siapa yang? Siapa suaminya ini? Nanti. Suaminya bermasalah kayaknya. Ini lagi. Berikan bagaimana tanggapan Ustadz ketika seorang suami hanya memainkan syariat poligami hanya untuk melihat respon istrinya. Padahal dia tidak mampu. Ini berarti suami-suami di Gorontalo bermasalah ini. Inilah yang ketiga, ketiga juga poligami. Subhanallah. Ya Allah. Bagaimana jika seorang suami tetap poligami dalam kondisi istri pertama tidak ridho? Apakah suami zalim terhadap istri? Nanti deh ya. Sebentar. Ini lagi Nah, ini yang bagus ini. Tidak ada kaitan dengan poligami ya. Ustaz mohon nasihat kepada orang-orang yang bermudah-mudahan bermain game dan nasihat kepada orang yang sudah ngaji yang bermain TikTok, aplikasi yang mengandung musik. TikTok. Janganlah ya. TikTok kalau baik oke, tapi ya kalau ada musiknya kemudian main-main ya lah. Dan hidup cuma sekali, enggak usah lah gitu-gitu ya. Jangan. Yang ikhwan dulu. Ustaz, bagaimana cara kita agar akhirat selalu lebih utama dan lebih tinggi? Karena semenjak menikah saya merasa amalan akhirat saya sangat sedikit. Kita sadar bahwasanya hidup kita cuma sebentar. Harus sadar akan hal itu. Kita ini teman-teman banyak yang meninggal mendadak banyak sekali. Saya kemarin beberapa waktu yang silam saya di Makassar, teman saya orangnya Masya Allah. Alhamdulillah dia
orang baik ya. Dia pegawai dia doktor, kemudian dia apa namanya ngajar umum, S3-nya di ITB, dia punya hafalan Quran kalau nggak salah 8 juz ya. Dan itu bagi saya istimewa. Dosen tapi dia punya hafalan 8 juz. Subhanallah, dia meninggal pada hal yang tidak kita duga, orangnya kekar, fitness. Umur masih 42, tiba-tiba meninggal. Tanpa diluar rasa sakit yang ya cuma agak pusing-pusing dikit, kemudian tiba-tiba meninggal. Sekarang banyak orang meninggal mendadak ya. Ya. Dan usia-usia muda ya. Oleh karenanya kita ingat, kalau kita ingat kematian ya, kita akan mendahulukan akhirat daripada dunia. Cuma kita sering lupa akan hal tersebut ya. Kita merasa kita akan sehat terus, kita merasa kita akan hidup terus ya. Apalagi kalau kita punya harta yang banyak, seperti orang kafir, kata Allah, alladzi jama'a wa 'addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, yahsabu anna malahu akhlada, dia menyangka hartanya akan mengkekalkan dia. Kalla, sekali-sekali tidak. Harta yang kita miliki tidak akan menambah umur kita meskipun sedetik pun. Kadang-kadang kita lalai ya. Jadi kalau kita lalai, kita bilang aja perkataan Nabi, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sesungguhnya kecuali kehidupan apa? Akhirat. Ini semua akan kita tinggalkan. Ya banyak-banyak ngaji, banyak-banyak sholat malam untuk kita renungkan tentang akhirat. Perlu kita duduk di tengah malam, kita renungkan tentang alam barzakh, renungkan tentang hari yaumul hisab, kita akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala dan lain-lain. Apakah berdosa seseorang yang memposting foto istri? Kalau dia posting foto istrinya untuk laki-laki lain, tentunya tidak etis lah. Kita ini laki-laki cemburu. Kita harus punya cemburu. Kalau antum tidak cemburu berarti tidak sayang sama istri. Cemburu lah, ya, lihat cemburu, lihat wajah istri dinikmati oleh orang lain, cemburu lah. Istri ngobrol sama orang lain lama-lama cemburu, ngapain ngobrol lama-lama? Istri ketawa ketiwi sama orang, cemburu. Kenapa gitu? Ketawa ketiwi sama saya aja, jangan sama orang. Jangan, kita biarin aja. Ya, setan bisa datang membuat istri kita jatuh cinta sama orang, atau orang jatuh cinta sama istri kita. Setan datang, setan ingin merusak. Di antara tujuan utama setan adalah merusak antara suami istri agar terjadi perceraian. Dalam hadis dalam Sahih Muslim kata Rasulullah, Inna iblis wada arsyahu 'alal ma', iblis meletakkan singgasananya di atas air. Tsumma ba'atsa sarayahu, kemudian dia mengirim pasukannya. Yang paling top adalah yang paling membuat fitnah terbesar bagi manusia. Fayaji ahadum, kemudian laporanlah. Ya iblis, saya sudah gini-gini. Kata iblis, "La, kau belum melakukan apa-apa." Sampai ada yang lapor, "La azalu bihi hatta farraqtu bainahu wa baina imraati." Saya terus menggodanya sampai dia menceraikan apa? Istrinya. Jadi setan senang kalau ada suami dan istri bercerai. Kalau sudah suami istri bercerai, anak-anak jadi korban. Cerai itu tidak baik kecuali memang sudah tidak ada jalan lain, yaitu baru. Tetapi ingat, banyak jalan yang menuju perceraian. Setan menyiapkan. Di antaranya tadi, ya, kita menggampang-gampangkan istri kita. Tidak ada rasa cemburu. Posting wajah istri kita, posting kecantikan istri kita. Bisa jadi istri kita jatuh cinta sama orang, atau orang lain jatuh cinta sama istri kita. Akhirnya dia goda istri kita. Akhirnya terjadi apa yang terjadi. Ya, saya bicara kisah nyata ini. Ada seorang penuntut ilmu, ya, dia sama istrinya punya teman juga berduaan, suami istri, bareng-bareng ke sana kemari, naik mobil bareng. Akhirnya teman dekatnya ini, saya kenal teman dekatnya, saya kenal penuntut ilmu ini. Akhirnya teman dekatnya ini, istrinya ada masalah sama teman dekatnya. Sering curhat sama ustaz, sama penuntut ilmu. Akhirnya sekarang cerai, istri temannya dinikahi sama ustaz. Itu terjadi. Tidak ada yang bisa selamat dari fitnah wanita, mau penuntut ilmu, mau ustaz, mau siapapun ya. Kalau sudah lihat cewek cantik, jenggot pun bisa bergetar. Jadi jangan buka celah seperti itu. Jangan pamerkan istri antum, jangan. Istri antum kalau cantik buat antum, jangan buat orang lain, buat antum aja deh. Ya.
Kalau posting istri kita, aduh janganlah, saya tidak anjurkan. Kecuali kalau tersebut di antara wanita tidak jadi masalah. Ya, kalau tidak jadi masalah, laki-laki Gorontalo harus punya cemburu. Antum pencemburu atau tidak? Nah, antum makannya makan apa coba? Makan kambing biar jadi pencemburu, makan onta biar jadi apa? Pencemburu. Jangan makan telur terus ya. Baik, ibu lagi. Jika seorang anak perempuan umur 6 tahun memiliki riwayat sindrom pubertas, apa ini? Prekok pubertas dini, di mana anak sudah haid bukan pada umur normalnya. Apakah anak ini sudah dikatakan balik sehingga sholat sudah jatuh wajib baginya berhubung anak masih 6 tahun? Mayis. Apakah sudah wajib baginya kewajiban sholat? Ini pertanyaan sulit, saya tidak tahu jawabannya ya. Tidak tahu jawabannya. Allah alam shawab. Afwan Ustaz, tolong nasihati suami ana. Siapa suaminya? Yang ketika pulang kerja sering sekali bermain HP, sampai-sampai kadang mengabaikan ana sebagai istri. Padahal ana sudah menanti kedatangan beliau. Masya Allah. Benar-benar kasihan ini, istri menderita ya. Mungkin suaminya udah puas lihat cewek di kantor. Ngapain lihat kamu lagi? Enggak perlu lihat kamu. Puas lihat cewek di HP. Ngapain? Dia tidak perlu penantianmu. Ini contoh akibat HP. Kalau nggak main HP pingin ketemu istri atau tidak? Kalau main HP yang cantik istri ya sebenarnya di sini lebih banyak cantik daripada istri. Jadi antum tidak ada rindu kepada istri. Kalau antum sudah tidak rindu sama istri, antum tidak bahagia. Antum sedang menderita. Benar. Orang yang bahagia itu apa? Yang bahagia itu suami yang di luar pingin pulang, pingin ketemu apa? Istrinya. Tapi kalau senang di luar nggak mau pulang-pulang, senangnya keluyuran, dia sedang sengsara. Dia sedang apa? Sengsara. Tidak ada kebahagiaan laki sungguhnya kecuali pada apa? Istri. Dia pulang rindu, pingin cium istrinya, pingin cium kening istrinya, pingin belai rambut istrinya. Itu lelaki yang sedang bahagia. Dia selalu kasmaran dalam rumahnya. Ini kasmaran sama artis. Artisnya nggak mau lihat ente jelek. Kasmaran sama artis, ya subhanallah. Artis pun istri orang. Artis orang maksiat. Mungkin pezina yang dia kasmaran sama pezina, naksir sama cewek pezina. Penderitaan dapatkan. Maka ikhwan, ini dampak HP ini luar biasa ya, luar biasa. Merusak rumah tangga, menghilangkan kebahagiaan. Kita latih diri kita untuk tundukkan pandangan agar kita bahagia. Siapa sih tidak lihat cewek cantik? Semua pengen lihat. Kalau sudah lihat pasti kita tertarik. Enggak mungkin enggak. Kecuali antum tidak normal. Itu normal ya, pasti tertarik, tundukkan. Kalau antum tundukkan, Allah kasih kebahagiaan. Kalau antum melihat melotot, ya udah. Setan panah iblis masuk dalam hati antum sudah. Habis itu mulailah luntur. Sudah luntur kemudian cari alasan poligami. Kenapa? Karena sering maksiat. Prosedur poligaminya sudah salah. Jangan kita begitu. Jangan kita begitu. Jadi ini suaminya mana ini? Yang gondrong? Enggak lah. Ustaz, apa beda tematik dengan kajian kitab? Dan dari keduanya mana yang lebih baik? Semuanya penting. Tentunya yang paling terbaik adalah yang kajian kitab, tapi tematik itu perlu untuk menyegarkan, untuk menyemangati. Dan kita tahu Rasulullah SAW pun Rasulullah SAW banyak hal-hal kondisi tertentu Rasulullah SAW sampaikan nasihat, tematik ya. Jadi dua-duanya penting ya. Dan demikianlah para ulama, mereka juga seperti di Madinah, mereka ada kajian kitab, ada tematik. Beberapa waktu sekali mereka tematik ya. Tentunya kalau kita ingin ilmu kita tertata, kita hendaknya kajian kitab. Ya, kajian kitab sehingga ilmu kita tertata dari satu kemudian berikutnya, ilmu kita akan tertata. Karena kalau kita tematik melulu, kita hanya memiliki pola pikir. Kita kenal manhaj salaf seperti ini, sunnah seperti ini. Tapi kalau menjelaskan sesuatu kita nggak bisa. Karena ilmu kita tidak teratur. Tapi itu untuk membentuk pola pikir itu bagus tematik. Pola pikir begini, secara umum. Makanya kalau orang ngaji tematik terus 10 tahun dibandingkan orang kajian kitab setahun, lebih bagus yang kajian kitab setahun. Dia akan bisa menyampaikan, dia akan bisa menjelaskan. Karena dia ilmunya tertata. Tapi ini ilmunya penting. Tetap ada ustadz-ustadz yang menyampaikan tematik, ada juga yang menyampaikan kajian
kitab. Tidak usah saling menyindir, semuanya penting dalam syariat. Manakah yang harus didahulukan, menghafal Quran atau belajar bahasa Arab? Barang-barangan, tidak usah dahulukan. Belajar bahasa Arab sambil menghafal Quran. Insya Allah nanti saling membantu. Ustadz, apa hukum petugas intelijen yang pekerja dicari tahu perihal orang lain habis waktu di menganalisa semua kondisi? Kalau itu penting buat negara, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh, negara kita kan butuh intelijen. Butuh ada yang tahu kondisi ini, kondisi itu ya. Ya, intinya kita tugas, niatkan karena Allah. Saya tugas untuk apa? Bela negara. Negara harus tahu kondisi dan saya laporkan dengan laporan yang baik, yang benar. Misalnya ada waktu kita baca Quran, kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena namanya menjaga keutuhan negara, NKRI juga sangat penting. Sama, Ustaz, saya ngapain jadi lalu lintas di pinggir jalan, pelolok lihat mobil, sama kita untuk apa? Ngabisin waktu ngelihat, enggak, kita niatkan karena Allah, karena menjaga keutuhan negara. Itu kan negara kita kan rata-rata isinya kaum muslimin. Kalau negara kita kacau, yang kacau juga kita, kasihan. Jadi kan niatkan, tinggal niatnya dibenerin. Tapi bukan berarti kita lupa untuk beribadah. Waktunya zikir, kita zikir. Waktu kita baca Quran. Dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin ya. Demikian, semoga hal ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله